bagaimana jalan kita ini yang tertutup ini bisa terbuka. Nah ini juga yang saya alami juga waktu saya jadi TRC. Kita juga ada mengalami gempa Palu, kemudian gempa yang di Lombok, kayak gitu kan, gempa yang di Banten. Nah itu yang kita alamin, kayaknya teman-teman itu malah tambah semangat kalau ada tantangan begitu, karena ada nilai plusnya ya. Selain kerjaan rutin kita dalam renovasi atau preservasi jalan dan jembatan, kita ada plusnya adalah kita membantu masyarakat. Halo Sobat Bina Marga, kembali jumpa nih di Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR bersama saya Rahmah Hayuningdiah. Kali ini bahasan kita sangat menarik, kita akan terbang menuju Sulawesi Barat. Ini kenapa menarik? Karena ternyata Sulawesi Barat ini menjadi salah satu daerah penyangga dan penopang IKN yang ada di luar Pulau Kalimantan. Nah, apa saja kegiatan tim Ditjen Bina Marga di sana? Untuk menjawabnya sudah hadir bersama kita Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat, Bapak Sofar Rosliansyah. Apa kabar, Pak? Hai, Mbak Rahma. Hai. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Pak, tadi IKN, Pak. Ada pressure nggak, Pak, bertugas di daerah penopang IKN? Karena PR banyak ya, Pak. Iya. Tapi secara keseluruhan sebenarnya daerah IKN itu yang kami topang baru hanya untuk produksi pertanian, perikanan. Nah, jadi sektor-sektor untuk jalan dan jembatan kita masih normal untuk penggunaannya. Jadi lebih ke arah untuk perhubungan. Iya. Gitu. Ada beberapa tempat yang memang kita siapkan arah pembangunan jalan itu menuju pelabuhan-pelabuhan. Pelabuhan yang feri yang ke arah Balikpapan, baik untuk orang maupun untuk truk dan lain-lainnya. Untuk komoditas segala macam ya, Pak ya. Gitu. Berarti udah mulai sibuk nih ya, Pak ya. Cukup sibuk. Sibuk sampai tidur pun kurang kayaknya. No libur-libur klub, Pak. Siap. Jangan dong, Pak. Semangat kita selalu. Jangan dong, Pak. Harus ada sedikit lah jedanya. Tapi emang ini menarik sih, Pak, untuk kita bahas terutama di Sulawesi Barat ini karena kalau aku dapat infonya nih, Pak ya, berdasarkan kajian risiko bencana ini dilakukan oleh BNPB di tahun 2021 dinyatakan bahwa Provinsi Sulawesi Barat ini adalah provinsi dengan indeks risiko bencana tertinggi di Indonesia. Tantangan yang luar biasa. Gimana, Pak? Ya, itulah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah aja ya. Tantangan yang luar biasa biar kita lebih semangat kalau Iya, gitu. bener. Makanya saya juga cukup surprise waktu mendapatkan data dari BNPB ini bahwa Sulbar itu tertinggi rupanya skornya seluruh Indonesia. Dari ini skornya 164 dibanding yang lain. Jadi setelah kami pelajari kenapa Sulbar sampai ketingginya, rupanya itu ada 3 komponen utama yang dilihat dari BNPB itu. Satu, tingkat bahayanya atau bencananya. Sulbar cukup lengkap. Kita punya gempa, ada potensi tsunami, kemudian banjir bandang kita sering mengalami karena kita ada daerah pegunungan, kemudian juga banjir, longsoran. Jadi hampir semuanya ada di sana. Diborong semuanya ya. Kalau lengkap urusan lain gak apa, ini lengkap bencana. Ada istilahnya maju mundur jurang. Itu kepajakan ya. Kemudian ada lagi dari kerentanannya dinilai. Tidak hanya jumlahnya, kerentanannya itu morfologinya. Morfologi dari alamnya, kemudian topografinya, kemudian dari masyarakatnya. Alam kami itu memang di pinggir pantai seluruhnya, jadi potensi kalau ada gempa akan tsunami. Kemudian juga di daerah pegunungan yang ke arah Toraja sana, Mamasa, itu juga daerah longsoran. Dengan hujan yang tinggi ya sering terjadi banjir bandang dan lain-lainnya. Kemudian itu yang kami hadapin. Kemudian berikutnya lagi adalah istilahnya kapasitas daripada Provinsi Sulbar sendiri. Nah itu untuk menanggulangi bencana, untuk mitigasi bencana. Sulbar ini daerah baru ya, Provinsi Sulawesi Barat ini daerah baru dengan PAD yang cukup rendah. Nah sehingga prasarana untuk penanggulangan bencananya itu masih perlu ditingkatkan. Begitu juga kesadaran masyarakatnya untuk segala-galanya.
Nah, total itu semua diakumulasi menjadilah sulbar yang tertinggi ya rapotnya gitu. Iya. Lumayan agak nggak tenang dan deg-degan terus nih ya Pak ya. Itu tantangan. Kalau ini pengalaman pribadi yang pernah Pak Sofar rasain sendiri ada nggak? Gempa ya. Gempa yang paling besar saya pernah rasakan waktu bertugas di Sumatera Barat. Saya pernah mengalami gempa Padang di tahun 2009. Itu kota Padang itu hancur. Udah hampir sekitar 1117 penduduknya tewas. Nah, jadi kami di sana bekerja keras ya, membantu membuka jalan-jalan biar bisa tembus, karena kota Padang ini semua tertutup dari Jambi, dari Pekanbaru, dari Medan. Akses terblokir karena daerah gunung juga mirip dengan Sulbar, sehingga tertutup, sehingga kita tidak bisa bergerak. Artinya kita hanya tidak bisa membantu yang keluar. Nah, sehingga disinilah pengalaman kita perlu bekerja sama dengan balai-balai lain waktu itu. Dari balai Sumatera Utara, Jambi datang membawa alat berat dan makanan untuk membebaskan kita. Jalan biar terbuka. Nah, itulah awal mulanya kita lahir namanya tim TRC, tim reaksi cepat yang terkoordinasi dari pusat sehingga bisa membantu daerah. Pak, lewat bencana-bencana itu akhirnya mungkin ada pembelajaran gitu ya Pak ya, ada hal-hal yang mungkin sifatnya berarti ini adalah poin-poin yang harus disiapkan. Waktu itu yang paling membuka pikiran atau mata Bapak dan tim waktu itu apa Pak? Jadi yang terbuka soal itu adalah bagaimana kita menolong masyarakat agar akses jalan terbuka. Karena itu adalah prioritas. Itu dulu. Bahan makanan itu biar bisa masuk, mereka bisa hidup lah ya. Hidup dalam kondisi yang tanggap darurat. Nah, itu kalau saya pribadi merasa itu seperti suatu adrenalin yang keluar gitu. Malah di saat begitu tuh kayaknya semangat hidup kita, semangat survive kita tambah tinggi gitu. Karena membantu orang ya, membantu orang, mencarikan tempat, mencarikan makan. Bagaimana jalan kita ini yang tertutup ini bisa terbuka. Nah, ini juga yang saya alami juga waktu saya jadi TRC. Kita juga ada mengalami gempa Palu, kemudian gempa yang di Lombok, kayak gitu kan, gempa yang di Banten, kemudian banjir bandang di Sultra dan waktu itu Sulteng, kira-kira begitu. Nah, itu yang kita alamin, kayaknya teman-teman itu malah tambah semangat kalau ada tantangan begitu, karena ada nilai plusnya ya. Selain kerjaan rutin kita dalam renovasi atau preservasi jalan dan jembatan, kita ada plusnya adalah kita membantu masyarakat. Betul. Dan plusnya lagi kita bisa saling membantu, berkoordinasi antar stakeholder dengan BNPB, dengan masyarakat lainnya, dengan dinas, terutama dengan teman-teman balai lainnya. Tidak hanya balai jalan, termasuk juga balai-balai SDA, balai Cipta Karya. Kita saling satu menyatu sehingga kami merasa sebagai orang PU gitu, warga PU yang memberi bantuan ke masyarakat. Itu yang kita rasakan. Pejuang pembangunan yang sejati. Karena ternyata yang bukan soal membangun aja, tapi kemudian bisa menyediakan, kan kalau misalnya kita ngebayangin pembangunan jalan, memberikan akses untuk dari mana ke mana. Ini masalahnya yang dibawanya adalah bantuan kemanusiaan untuk keberlanjutan hidup orang banyak yang terkena bencana lagi ya Pak ya. Begitu daruratnya gitu, begitu urgennya. Waktu itu berarti apa saja Pak yang harus dilakukan ketika pertama kali bencana sudah terjadi? Untuk membuka akses biasanya pertama kali yang dilakukan apa Pak oleh tim? Jadi kami melakukan survei. Jadi tim kita ada tim survei melalui P2JN waktu itu, dan tim TRC, tim reaksi cepat, melakukan survei ke lapangan, mitigasi. Kira-kira seberapa besar bencana ini? Kalau gempa jelas ya, hanya bisa. Kalau longsoran, seberapa besar longsoran terjadi? Kemudian kalau saya di Sulawesi Barat ditentukan longsor ini kelas apa? SML atau kecil, menengah, dan besar. Kalau besar artinya kita harus dibantu oleh semua Saker dan PPK dari seluruh yang ada di balai, sehingga kita perlu adalah koordinasi saat itu. Nah, setelah dari mitigasi itu baru kita siapkan alat DRU kita yang harus jalan ke lapangan. Berapa banyak? Kalau kurang, kami berkoordinasi dengan dinas provinsi maupun kabupaten terdekat. Bagaimana mereka saling membantu kita untuk jalan ini terbuka. Dan itu hitungannya dalam hari. Satu hari kita sudah harus ngirim
alat ke lapangan. Ya, Nah, iya kira betul. gitu. Dan juga kami juga punya posko tanggap darurat sebagai tempat kita untuk mendapatkan informasi dari masyarakat dan kita menyampaikan ke masyarakat. Itu ya, itu dulu yang penting, datanya dulu dapat. Kemudian berikutnya adalah kalau jalan, ada nggak jalan alternatif? Nah, Itu yang paling penting. Alternatif yang kita cari sehingga masyarakat kita beritahu bahwa kita ada jalan alternatif yang bisa dilalui. Jangan menunggu yang ini mungkin perlu berapa jam atau mungkin lebih dari 24 jam. Kasih tahu ke masyarakat ada jalan alternatif. Bisa hanya untuk jalan kecil atau juga truk. Kalau sudah dapat jalan truk alternatif udah nyaman kita ya. betul, karena logistik udah bisa masuk. Ya. Tapi kalau di Sulbar jarang karena jalannya cuma satu yang besar. Waduh, itu jalan lagi provinsinya belum. PR. Nah, jadi iya. ada beberapa yang hanya punya jalan provinsi, kabupaten yang muter. Itu yang kita minta kerjasama dengan pihak provinsi atau kabupaten untuk membantu menyiapkan jalan tersebut. Kita sampaikan ke masyarakat, inilah alternatifnya. Masyarakat tinggal pilih kan, mau menunggu di titik yang ini atau mereka putar. Tapi biasanya bekerja sama dengan pihak polisi, ya kita arahkan. Yang kecil paksa untuk bergerak ke sana walaupun mungkin lebih lama, tapi pasti lebih cepat dibandingin menunggu kan gitu. Iya betul. Karena kan tadi hitungannya jam ya Pak ya, bisa menit bahkan. Harapannya. Itu dia. Terus kemudian apa Pak? Ketika misalnya data sudah didapat, jalur alternatif sudah ada, kemudian menginformasikannya kepada masyarakat. Sudah, itu kan masyarakat Sudah cukup sudah ya jalan. Pak ya. Kami mulai bekerja. Langsung. Dari hari itu juga tim TRC itu juga langsung membawa alat TRU kita yang ada langsung ke lokasi. Nggak ada napas dulu sebentar gitu Pak ya. Harus langsung. Inginnya bernapas, tapi harus cepat. Harus cepat. Ya, kayak gitu harus ya. cepat. Harus cepat karena kan masyarakat menunggu. Artinya gitu. Berarti harus langsung pengerjaan itu. Misalnya jembatannya runtuh gitu karena gempa, berarti harus langsung diadakan perencanaan pembangunan jembatan baru gitu Pak? Oh bukan, kita Gimana? tanggap darurat dulu. Bagaimana kendaraan itu bisa lewat dulu? Oh yang itu dulu, tadi ya. Dulu gitu kan, misalnya kalau jembatannya putus, kita menggunakan jembatan darurat, jembatan beli kita segera kirim. Kita untuk segera pasang di lokasi. Oh, jembatan darurat itu harus sudah standby. Di kita. Jembatan darurat itu bentuknya seperti apa Pak? Dan untuk pengerjaannya gimana? Jembatan itu panel-panel kecil. Jadi simple masangnya, cepat pakai pin nggak baut. Sehingga dalam tempo nggak sampai 24 jam mungkin itu kita sudah bisa install. Mungkin pengirimannya agak setengah hari, agak jauh. Pemasangan 1 jam 2 jam, 1 hari 2 hari itu sudah harus bisa terpasang. Biasanya target kita 1 hari itu terpasang. Itu bisa diakses dengan kendaraan atau kendaraan tertentu saja, misalnya hanya roda 2, sepeda enggak. Jadi kita punya yang jembatan darurat itu yang namanya BM 100. Artinya itu benar-benar mengikuti 100% daripada beban bina marga. Jadi kontainer pun bisa lewat tanpa dibatasi. Kalau dulu masih BM 70, berarti 70% ada pembatasan. Lantainya masih kayu. Kalau produk yang baru sekarang lantainya sudah plat baja. Jadi kita sudah tidak perlu miara lagi. Lewatinlah semua angkutan-angkutan berat yang ada. Kayak bikin candi ya Pak, itu cepat Bang, harus cepat ya. Cepat. Modelnya pakai pin-pin knockdown, kemudian kita pakai link set segalanya. Memang sudah didesain untuk cepat gitu. Gitu. Pernah ada pengalaman Pak soal itu Pak, ketika bencana terjadi tidak cuma harus bertindak tapi benar-benar harus berpikir cepat, semuanya harus terlaksana dengan, berarti sebenarnya nggak cuma harus cepat tapi harus dipastikan aman juga kan ya Pak ya. Pernah nggak Pak waktu itu? Kalau yang di Sulbar ya alhamdulillah yang benar-benar nggak terjadi ya, karena yang jembatan ini agak lebih lama penanganannya. Ya. Dan lagi medannya ternyata karena kita sekali. Harus memasang di atas sungai kan gitu kan. Ya. Beberapa pengalaman sih di fungsi lain dulu waktu saya masih bertugas di Jakarta. Tapi alhamdulillah di Sulbar ini kita yang hadapin adalah longsoran besar. Dia jadi tebing-tebing yang tingginya hampir 50 meter, 60 meter itu turun. Menutupi longsor itu menutupi jalan. Di sana hal yang biasa. Kalau di Sulbar sudah biasa itu. Longsoran itu biasa. Nah, kita dalam hitungan jam bagaimana kita mengirim alat dan segala kita memindahkan longsor tersebut ke tempat lain atau kita buang ke tebing sebelahnya. Target kita itu 1 jalur kendaraan bisa lewat dulu. Jadi biasanya kami itu kirim sampai 7 sampai
10 ekskavator untuk menyebabkan itu mempercepat penanganan, termasuk juga DT sama doser untuk mendorong longsor tersebut material longsoran itu. Jadi pertama material longsorannya harus dievakuasi. Ya. Kemudian apa lagi, Pak? Ya kemudian setelah terbuka ya kita pasang rambu-rambu biar mereka bisa lewat dengan aman. Setelah itu adalah bagaimana pengaturan lalu lintas. Karena kita buka kan baru satu ya. Betul. Mereka harus bergantian. Nah inilah peran pihak polisian yang sangat penting bagaimana mengatur lalu lintas ini biar nggak saling serobot. Nah kalau serobot malah terkunci, bukan mau cepat malah jadi lambat. Itu tantangan berikutnya. Nah setelah itu baru kita usahakan untuk membuka dua jalur. Nah dua jalur ini mungkin waktunya lebih panjang ya, bisa seminggu, bisa sebulan tergantung besaran daripada longsoran tersebut kan gitu. Ini kan yang dihadapi sama Pak Syova dan tim ini kan alam ya. Kita itu nggak pernah bisa memprediksi kalau alam sudah berkehendak tuh ya bagaimana gitu ya Pak ya. Benar. Berarti tidak ada pilihan lain selain berdamai. Dengan alam harus harmonis, dengan semua pihak harus sinergis ya Pak ya. Itu dia. Tadi tuh Bapak sempat bilang ada masa tanggap darurat, tapi kemudian juga harus ada yang dilakukan pasca bencana. Apakah ini dua hal yang berbeda atau gimana Pak? Oke ya. Jadi tahap-tahapan dalam penanganan bencana itu dimulai dari siaga darurat dulu sebenarnya. Bencana siaga darurat itu sifatnya lebih koordinasi. Koordinasi dengan pemangku kepentingan. Itu baik ya BNPB, BPPD, kemudian juga dinas-dinas provinsi lainnya. Kalau kami tambah lagi di rekanan, artinya pindah jasa. Karena mereka yang punya alat untuk membantu kami menangani darurat kayak gitu, alat-alat berat. Kira gitu ya, sehingga kami bisa menginterpretasi, sehingga tanggap darurat ini bisa lebih terukur lah kira-kira seperti apa yang dampaknya. Nah kemudian setelah itu kita melakukan yang namanya tanggap darurat. Tanggap darurat ini lebih ke arah actionnya. Actionnya itu apa? Ya paling cepat sudah tahu kan kondisinya, risiko seperti apa. Mau nggak mau kami harus kirim alat dulu, DRU kita harus sudah jalan, kemudian juga SDM kita untuk membantu di lapangan. Nah, ini semua kalau di balai itu dikoordinasi oleh ketua tim TRC, mulai dari tahap awal tim reaksi cepat gitu kan. Saya sebagai pembina, kemudian di bawahnya ada kasih sayang untuk melakukan itu, kasih observasi, kira itu. Nah kemudian dari situ baru alat-alat apa yang diperlukan, berapa lama, termasuk dukungan bahan bakar, dukungan makanan, posko di lokasi, kayak begitu. Nah itu yang perlu kita siapkan sehingga nanti pekerja itu kan kerjanya terus 24 jam gitu, alam itu. Berapa timnya harus disiapkan. Terus jangan sampai mereka pergi untuk cari makan kan gitu kan. Kita harus siapkan juga makanannya seperti itu. Nah itu juga. Kemudian dampak berikutnya kadang-kadang kalau sudah macetnya panjang, kita kan juga nggak enak hati juga ya ini gara-gara PU terlambat gitu kan, padahal kita sudah hitungan jam. Nah itulah kami minta kerjasama dengan pihak provinsi kabupaten, cobalah masyarakat yang terdampak ini minimal dikasih minum, dikasih roti atau apa gitu kan. Kita juga bantu juga sih, tapi kita fokus terhadap tugas kita ini. Nah yang sifatnya bantuan ini sebenarnya itu bukan dari PPK yang lagi sibuk yang bertugas di lokasi tersebut. Kita minta bantuannya dari PPK terdekat atau Kasaker terdekat untuk membantu gitu ya. Biar dia fokus ke fisik, yang dukungan tadi dari pihak yang lain. Jadi semuanya optimal ya Pak semuanya saling membantu. Namanya bencana itu kan kita harus saling bahu-membahu. Betul. Kemudian berikutnya masa transisi. Transisi ini itu yang pasca bencana? Iya, masa transisi menuju pasca bencana. Kan pasca bencana itu kan nanti larinya adalah penanganan permanen sebenarnya. Kita kan perlu desain, perlu apa semuanya ya, perlu survei, perlu detailnya sehingga menjadi struktur yang memenuhi standar. Nah, itulah kita melihara yang sudah kita tangkap saat itu sehingga bisa nanti tetap berfungsi sampai penanganan pasca atau penanganan permanen. Sampai semuanya pulih lagi. Kembali ke standar awal. Kalau bisa malah kita tingkatkan penanganannya. Jadi benar-benar dikawal terus ya, Pak ya. Sampai
fungsional. Sampai semuanya sampai kembali pulih dan kembali berfungsi seperti sedia kala. Itu. Oke. Nah, terus ini lagi nih Pak ya, saya ada dikasih data juga. Di tahun 2022 ada 267 penanganan. Ini penanganan bencana ya Pak ya? Iya tepat. Kan jumlah hari dalam setahun itu kan cuma 365 ya Pak. Ini kan hampir tiap hari 267. Kalau saya minta Bapak cerita ke 267 kan nggak mungkin. Satu aja Pak, satu aja. Sampai besok pagi kita ya. Bisa ya kan Pak. Satu aja Pak kejadian yang mungkin nggak pernah bisa Bapak lupain. Iya, tadi dari 267 tadi. Itu hampir 80% sebenarnya di daerah Mamasa. Oh, ya, spesifik ya. Di daerah pegunungan itu yang sangat spesifik di sana. Kemudian dari 216 itu ada 116 kejadian itu di bulan Oktober. Saat puncak-puncaknya musim hujan saat itu. Di Mamasa ini? Di Sulawesi Barat. Di Sulawesi Barat secara keseluruhan. Oke. Jadi ya bayangkan dalam sebulan bagi 30 hari, berarti sehari ada hampir 4 ya. 4 setiap ruas ada, di Mamasa bisa 2 gitu kan, kayak begitu. Mungkin Mamasa sehari banyak 3, nah kayak gitu. Saat itu gimana keadaannya Pak? Ya semua bekerja keras ya kita ya, udah bekerja kayak gitulah. Nah itu yang kita tantangan, bagaimana dengan jumlah titik yang banyak, dengan alat yang terbatas kita bisa efisiensi. Alat kirim ke sana, bantu ke sini, terus minta lagi dari kabupaten join bersama. Ini kan juga kalau jalan nasional tertutup kan, yang polisi juga nggak bisa bekerja gitu kan. Begitulah kita, termasuk juga pihak-pihak swasta. Kami juga bisa dapat bantuan dari alat-alat dari perusahaan tambang segala seperti itu. Dalam satu bulan bisa lebih dari 100 bencana itu. 117. Mungkin ada yang kecil, ada yang besar ya. Iya. Tapi tetap judulnya bencana Pak. Bencana. Tetap menutupi setengah badan jalan. Ada yang full badan jalan. Tetap kita harus ada alat untuk membersihkannya kan gitu. Iya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang besar? Yang besar itu pernah kami alamin itu di ruas Kaluku Salubatu. Itu PPK 23 ya, tanggal 11 Oktober terjadi banjir bandang. Jadi banjir bandang ya, sungai yang banjir bandang membuat daerah di Kaluku itu tenggelam dan masyarakat langsung berdampak. Tapi jalan nasional kita belum begitu. Tapi pas naik ke atas ke Kaluku itu karena hujannya besar, situlah terjadi longsoran. Dalam satu hari itu ada pertamanya 27 titik. Kita coba tanganin, besoknya nambah lagi menjadi 37 titik dalam 2 hari. Kita belum selesai tangani, itu dia rontok terus, gitu. Tertutup semuanya jalan yang ada. Jadi jalan itu bisa tertutup sampai 2 meter tingginya. Itu bertugas sekaligus was-was Pak sama keselamatan diri. Iya kan dia. Pak? Nah, teman-teman langsung kan, kalau SOP kita kan 2 kali 24 jam kan sudah harus ada alat di lapangan. Iya. Katanya maksudnya kata mereka, saya udah selamat aja masih alhamdulillah nih gitu kan. Ini tetap harus kerja juga. Harus kerja juga. Ya tadi kita keroyok dari 2 arah. Dari ke arah Mamasa, dari Kaluku, alat semua kita kirim, kita keroyok, pelan-pelan maju, ketemu di tengah kayak gitu. Ya itu dia, teman-teman ya, hampir kita selesaikan itu sekitar 54 jam bisa tuntas. Sepanjang itu ya tadi 2 hari ya, 2 hari 2 malam bekerja. Karena apa? Masyarakat nunggu. Mobil-mobil masyarakat tuh nggak mau suruh muter balik, nunggu ya mau nggak mau kita kerjakan terus kan gitu, kayak begitu gitu. Nah, cuman ada bagusnya juga, ternyata masyarakat di sini cukup baik ya. Tiba-tiba ada yang ngantarin nasi bungkus. Oh, dari mana? Dari BNPB. Padahal kita punya juga gitu kan, ya kasih roti, kayak gitulah. Mereka menghargai perjuangan teman-teman yang operator ini, tepatnya operator kayak gitu. Walaupun kita nyiapin tenda-tenda juga buat kebutuhan operator kita ya. Itulah yang saya harapkan. Kita sampai mengerahkan 7 atau 8 ekskavator waktu itu. Jadi semua dari tempat kita tuangkan ke sana. Loader juga, tronton untuk bawa material. Beberapa memang dari pihak swasta yang gak ada hubungan dengan PU. Malah mereka ikut bantu juga. Karena kita kalau udah bencana itu kan jiwa korsa kita kan. Iya. Nah itu dia. Kayak tiba-tiba itu kita ke-charge penuh gitu ya Pak ya. Itu saya bilang tadi, adrenalin kita keluar saat bencana gitu kan.
Luar biasa. Makanya sehat jadinya kalau lagi bencana. Sebenarnya itu. Tapi moga-moga untuk kedepannya, meskipun nanti kalau misalnya bencana datang pun semuanya sudah bisa teratasi dengan baik ya Pak. Amin. Baik, Sobat Bina Marga, demikian bincang kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share program ini. Kalau ingin pantau terus update bagaimana proses pembangunan jalan dan jembatan, follow sosial media kami di @pupr_Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayuning pamit. Sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri.